Jadi ini ada tabel pengukuran saya yang kemarin juga. Oke. Cuman saya agak bingung nih Pak. Tadi sih saya baru dan kalau untuk apa namanya analisa dokter dalam dari malahnya apakah saya harus nanti terjadi empat sangat kirimnya. Suaranya kecil banget, Mas. Suaranya susah didengar. Halo, cek cek. Sudah ada Pak? Ya, ada sekarang. Ada ya. Mungkin ngomongnya Eh, agak keras aja. ya, coba saya ulangin Pak. Ini saya udah ngukur per panel Pak, masing-masing lantai. Dan ini ada nilai data pengukurannya. Cuman saya bingung sih Pak terkait tadi bimbingan terakhir ke dosen saya. Itu untuk olah datanya mungkin saya harus cantumin tegangan kirim sama tegangan terima kali ya Pak ya. Kalau dilihat dari data ini mungkin ada saran nggak Pak terkait yang perlu saya tambahkan lagi terkait olahan datanya. Kalau kemarin itu terkait apa ya TA-nya ya? Kemarin itu terkait draw proses Pak, yang apa namanya penampang Oh, yang itu ya, iya apa? distribusi pakai Basdak Pak. Ya, Basdak ya. Iya Terus betul. komen dari dosen pembimbing seperti apa? Tadi sih saya baru bimbingan Pak, barusan banget. Itu komennya untuk data ini masih sangat mentah sih Pak. Cuman harus ada, ini kan di sini cuman ada nilai tegangan aja Pak ya. Hmm, Kayak di panel SDP hmm, normal itu 402 volt, yang hmm. emergensi 401 volt. Ya. Nah, sampai di titik di lantai 10 itu dia mulai berkurang tuh Pak. Hmm. Nah, dosen saya tuh bingung penurunan itu dibanding berapa sih, maksudnya artinya gini Pak, eh, penurunan ini berapa sih dari tegangan kirimnya gitu. Hmm. Nah, saya tuh kira-kira perlu tambahin apa lagi ya Pak, atau mungkin ada saran gitu Pak. Oke. Jadi kalau tadi pertanyaannya itu berapa persen itu bisa diukur dari yang titik pertama itu biasanya di mungkin kubikel MVMDP ya. Di sana tegangannya berapa? Ya, Apakah 100%? Nah, 100% ini kan macam-macam ya. Ada yang 400, ada yang 415 seperti itu. Nah, dari situ dari panel yang paling bawah atau panel yang terkoneksi dengan PLN itu dengan titik tertinggi di hmm, lantai lantai paling atas lantai 10 ya kalau nggak salah tadi itu iya betul. tegangannya di berapa. Nah, kemudian nanti bisa dicari rumus persamaan untuk voltage drop seperti itu. Nah, voltage drop kan kayak kemarin nih, tegangan yang dikirim dikurangi tegangan yang diterima dibagi tegangan yang dikirim dikali 100%. Nah, itu berapa persen penurunannya. Nah, kalau di etap itu kan bisa kita modelkan ya dari tegangan yang terkoneksi di PLN sampai paling atas itu berapa persen seperti itu. Nah, nanti bisa disesuaikan. Nah, cuman kalau saya lihat dari hasil pengukuran di lantai 10 itu kan memang masih bagus ya di 390 dia paling atas. Nah, dalam artian Iya, nanti mungkin harus membandingkan berapa persen sih standar yang masih diperbolehkan kayak gitu. Ketika kita nanti mengevaluasi dan membandingkan dengan standar. Katakanlah mungkin standarnya itu drop voltage hanya boleh 4% seperti itu. Nah, ketika ini tegangannya adalah masih di dalam range standar. Nah, makanya perlu batasannya adalah
perhitungan dengan menggunakan kabel dan basdak, jadi perbedaannya ke arah sana kayak gitu. Karena kalau kita lihat dari hasil ini tegangannya masih cukup bagus ya 391 itu. Mungkin dari saya seperti Iya itu Pak. sih. Berarti ini kan sayang yang paling bawah itu kan SDP Pak ya. Iya, Jadi dari panel LVMDP itu kan injeknya dari trafo dulu ya Pak ya. iya dari trafo. Diturunin sekitar 400 volt ya Pak. Hmm. Eh, Nah, itu kalau misalkan saya ukur tegangan kirimnya dari panel SDP itu udah mewakili belum sih Pak? Udah sih, Bener. karena kalau SDP kan tadi sudah langsung terkoneksi ke trafo langsungan ya. Dari trafo ke panel MVMDP ke SDP gitu. Biasanya dari Iya MVMDP betul. langsung ke SDP ini dropnya nggak jauh sih gitu. Apalagi kalau dari Eh, trafo outputnya 400 di SDP tadi udah 402 udah di atasnya gitu kan. At least mungkin di trafo itu bisa di 410 atau 405 kayak gitu. Di SDP tadi 402. oke. Mungkin sedikit tambahan Pak. Terkait mungkin saya kurang paham ya Pak. Artinya uh, drop voltage yang seperti di datasheet Basda kemarin kan kecil sekali ya per meter Pak. Iya. Kalau untuk kabel sendiri itu kan di sini saya jarak LVMDP ke SBP itu sekitar 136 meter Pak. Hmm. Nah, ini apakah em, artinya sangat mempengaruhi atau enggak ya Pak kira-kira? Kalau masih si seratusan sih kecil sih drop voltage-nya. Cuman yang jadi pertimbangan itu juga bukan hanya kabel, tapi biasanya kalau di LV ini kan arusnya kan sangat besar. Kalau beban-bebannya itu cukup besar, nah itu juga yang berpengaruh terhadap drop voltage itu sendiri. Walaupun mungkin panjangnya itu paling panjang mungkin di 200 kayak gitu. Jadi kontribusi 136 ini juga sangat mempengaruhi seperti itu. Terlebih kalau sizing kabelnya ini juga cukup kecil. Nah, nanti kan akan berpengaruh nilai impedansinya cukup tinggi itu. Oke, kalau di sini kan saya pakai 4 core kali 3 kali 4 core kali 300 Pak. Iya. Kalau ini kan lumayan tinggi juga Pak ya, los Hmm. penampangnya Pak. Iya. Jadi dengan panjang 136,6 meter ini, kalau di simulasi ini kan dia kecil banget Pak ya untuk turunan. Iya. Nah ini saya juga mau saya tanyain sih Pak, di simulasi ini kan untuk hasil penurunan drop voltage sendiri Pak, itu dilihatnya dari nominal KV ini kah Mm-mm. atau apa ya Pak? Iya, dari cafe itu. Nah, mungkin kafenya itu bisa diganti persen. Nanti bisa kelihatan berapa persen gitu. Yang di itu bener di load flow, cuman di tampilannya aja. Itu kan masih cafe yang di sini. Oh ini ya Pak, di Iya, KV betul. ini ya? Iya itu. Di running aja dulu load flow. Oh running dulu ya. Mm. Nah, KW-nya itu dijadikan persen. Nah, kayak gitu. KW atau KV Pak? Maaf Pak, Iya itu, yang cafe itu, cafe bawahnya. yang KV ya? Nah, jadikan persen. Nah, itu kan otomatis kan dia di 96 ya. Nah, di 96 ini artinya tegangan di sini dropnya 4% atau 3,9 berapa lah gitu. Daripada yang paling atas coba dicek paling atas kan dia pasti 100%. Ini ya di PLN ya Iya, Pak? ya PLN ini gitu. Nah, makanya kan Hmm. tadi pertanyaan kan apakah SDP itu pengaruh apakah harus ke MPNDP. Nah, kalau di busbar ini mana yang MVDP, mana yang SDP. Mungkin busbarnya Ini bisa kalau dinamain.
Sebenarnya juga saya juga ini sih Pak, pengen mungkin di cross check aja sih Pak, Iya. desain saya ini apakah seperti apa gitu baiknya. Kalau di Oh, sini kan FPMDP Pak. oh, kayak gitu. Nah ini Kalau misalkan sini bisa ditambahin ini aja Mas basbar sini, terus nanti basbarnya dinamain misalkan MVMDP atau SDP gitu. Jadi biasanya kan di panel itu kan memang isinya basbar. Nah, makanya di tampilan di etapnya ini di namanya sesuai dengan nama panel di basbarnya itu. Jadi oh gitu. Jadi orang bisa dengan mudah membaca. Nah, nanti bisa juga ditambahin ini. Nah, kalau ini tuh ini ya Pak. kayak menandakan per panelnya tuh misalkan di sini satu panel, kemudian di sini satu Hmm. panel kayak gitu. Oh, jadi mungkin gimana kira-kira Pak kalau untuk desain satu panel gitu Pak. Iya, kalau satu panel itu di ini apa? Basbaria ini. Jadi kalau misalkan saya mau desain FPMDP di sini, Ah, berarti kalau berarti MVMDP-nya di sini, nah bas 45 diganti aja dengan MVMDP gitu. Atau biasanya kan 45 ada ganti. nama panel ya, misalkan ID JKT 05 berapa nama panelnya gitu. Ya bisa disesuaikan. Oke, berarti untuk kan ini dari PLN nih Pak, Ya, terus ke MV. mm-mm. Berarti saya mecahnya langsung di sini Pak, Iya, ya itu di ini langsung ke aja LV. dinamain. Yang bas 45 aja diganti sama itu. Oh diganti. Iya, MVMDP. Jadi MV ya Pak. Iya, sesuai nama panel aja, Mas. Oh, berarti MVMDP 20 kafe. Iya. Terus Terus, SDP-nya yang di mana gitu. ah, terus kalau misal kita ke bawah gini Pak, ini kan ada LVMDP. Dan ini ganti juga Pak, Iya, boleh. LVMDP berarti. Kalau SDP-nya? Kalau SDP-nya di sini Pak, di sini Pak. Oh, Apakah langsung dia harus beban ya cabang lagi paling Pak? bawah ya. Iya betul Pak. Kalau yang lantai 10 sampai lantai 10 nggak digambar ya? Nah itu eh, permintaan dari dosen penguji kemarin itu mintanya didesainin masing-masing lantai Pak. Kenapa? Nah, Sorry, cuman sorry. saya agak Suaranya nggak bingung ini Pak. nggak dengar. Oh ya maaf Pak. Cek cek Iya, sudah jelas Pak. jelas jelas. Oh ya maaf Pak. Saya ulangin Pak. Jadi waktu pas sidang SUP kemarin Pak, Mm-mm. itu dosen penguji minta masing-masing lantai satu sampai lantai 10 itu memang didesainin Pak di etap. Iya. Cuman saya agak bingung nih Pak, ngehubunginnya kemana aja gitu. Di ini aja, jadi kayak model yang sekarang dibuat. Misalkan ini di LVMDP. Nah, ini kan ada Ya, kabel, terus terhubung ke lantai ya, satu mungkin. Ada beban berapa, ya ini terus lantai satu. gambar lagi. Terus nanti ada beban berapa gitu, lantai satu, lantai dua, lantai tiga gitu. Jadi dari permodalan etap ini di masing-masing lantai kalau bisa tegangannya disamain sesuai dengan data di pengukuran tadi gitu. Oh, oke oke. Mungkin coba saya buat dulu kali ya Pak. Barangkali mungkin saya mohon arahannya Pak. Boleh. Uh, jadi Nah, di nanti sini kan lantai, disesuaikan sama dengan SLD-nya aja, Mas. Jadi SLD yang kita bikin di etap ini hampir hampir sama sama SLD yang aktualnya gitu. oh ya, coba mungkin saya izin kasih referensi dulu kali ya Pak. Iya, Iya. ini.
Pak, sebelumnya mohon maaf banget ya Pak kalau agak berisik Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak berisik sih, cuman suaranya itu kok agak jauh gitu. Nggak begitu terdengar. Iya. Eh, Nah, jadi izin Pak, Iya. ini sebenarnya saya bingungnya agak tricky sih di sini Pak. Hmm. Karena dari SDP ini, Iya. itu dia kan pakai basdak ya Pak, Iya. ke lantai 10. Iya. Ini di sub ruang tamu. Jadi resernya itu dia pakai basdak, nah, cuman pecahan ke masing-masing panel lantai itu pakai kabel Pak. Oh iya. Ya nggak masalah sih. Iya, Ah, nah, mungkin nanti karena jadi di etapnya ini kan agak beda sama aktual Basdak, karena kan kalau di etap itu kan Basdaknya cuma satu ya. Nah, ini aja. Jadi satu input, iya betul. satu output. Nah, kalau aktual itu kan bisa di sepanjang gitu ya. Ini bisa nyabang-nyabang gini ya koneksinya. Oh gitu ya. Tadi tadi Ah, dari SDP sampai atas itu kan Basdak semua kan, sampai lantai 10 ini yang merah ini. iya betul Pak. Ini yang merah ini bastok Pak. Nah, iya. Nah, jadi nanti gambarnya di etap ini aja dari apa? Basbar ini yang dari trafo ini, Nah, ini kan Eh, dari trafo masuk ke Basdak, terus ini mungkin masuk ke lantai yang bawah tadi. Nah, sini dikasih Basdak lagi, terus mungkin sini masuk ke lantai satu, terus ini Basdak lagi, kasih Basbar, ini lantai 2 gitu, dan seterusnya. Nah, oh, di sini kan sebelum masuk ke beban kan ada kabel kan tadi. iya betul Pak. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu nanti Berat. ini ada busbar dihubungkan ke busbar terus ke beban. Nah, ini beban lantai satu. Terus ini ada kabel, terus ini ada busbar, ini beban lantai 2 kayak gitu. Terus sampai lantai 10 kayak gitu terus. Coba mungkin saya contohin dulu kali Pak. Boleh. Jadi sebenarnya gini Pak, izin Pak. Jadi untuk basdak yang nomor 6 ini, memang dia masuknya masih di area power house Pak. Oke. Jadi dari trafo sampai ke LVMDP ini memang pakai basdak Pak. Iya. Cuman adanya di power house. Nah, Oke. cuman dari LVMDP Heeh. ke SDP, Iya. nah ini kan udah di Kabel. set plan Pak ya, dual Iya. system. Nah itu udah pakai kabel Pak. Oh, oke. Nggak sesuai yang di Iya. ini ya, AutoCAD tadi ya, sampai atas basdak semua nggak ya? Eh, jadi kalau nah ini kan power house nih Pak. Iya. Jadi dari power house ke genset, Iya. dari power house ke genset. Maaf Pak, dari trafo Mm-mm. ke LVMDP Iya. itu pakai basdak Pak. Oke. Oh iya Dari ya. LVMDP Mm-mm. ke SDP Mm-mm. itu Kabel. pakai kabel Pak. Oh oke. Tapi Ya dari SDP ke atas basdak lagi. betul, Oh oke oke. basdak Ya. lagi. Nah itu sih yang bikin saya bingung sih Pak Oke. terkait Berarti desain nanti. di etapnya. Berarti nanti dari trafo, basdak, basbar, kabel, terus basbar, SDP, terus naik ke lantai pakai basdak lagi gitu aja. Iya betul Pak. Oke oke. Heeh. Jadi nanti ini di sini bisa Berat. diganti basbar, terus habis itu ini masuk basdak, terus ini masuk ke lantai satu gitu. Oh, oke. Berarti kalau berbentuk titik ini kan dia nggak bisa cabang dua ya Pak. Iya pakai ini aja, Pakainya pakai berarti yang mana? basbar biasa.
nggak usah titik. bebas dari Nah, garis. nanti kan eh, busbarnya ini bisa dinamain sesuai panel ya, Mbak. Mungkin panel di masing-masing lantai gitu, atau panel yang apa incoming dari NVMDP ya. Tadi kan ini berarti panel SDP ya. Ya betul. Berarti ini kan dari LVMDP ya Pak. Iya, Dari LVMDP ke SDP pakai kabel ini. iya, Nah, terus dari SDP ke masing-masing iya, panel lantai iya, pakai basdak Pak. iya, Jadi kayak gini Pak. iya betul. Terus nanti Oke. tinggal dilanjutkan sampai ke masing-masing lantai. Sama mungkin kalau ada pengaman kayak CB gitu bisa dimasukkan sini atau sini atau sini. Kalau ada disesuaikan sama aktualnya itu seperti apa gitu. Oh iya sih. Satu yang mau saya tanya itu juga sih Pak. Peletakan CB itu sebenarnya di setelah kabel sini Pak. Ini sama ya Pak? Peletakannya berarti Pak. Beda. Kalau yang setelah itu kak setelah busbar ini kan hitungannya outgoing. Kalau sebelumnya ini kan incoming gitu. Oh gitu. Heeh. Kalau kalau dari SDP sendiri Pak, itu Kalau nggak memang ada ya ada. nggak usah dimasukkan. Jadi sesuai dengan aktualnya seperti apa. Oke. Kan ini nggak dipakai untuk koordinasi proteksi yang harus ada ininya. Ini kemarin saya sudah lihat sih Pak Oh iya, di library kemarin saya udah coba cek di ABB itu ada Pak iya. dengan kode XT5N. LSIG ya. Iya, 30. Atau LSI, groundnya nggak ada. Drone-nya itu nggak ada sih Pak. Oh iya, iya. Oke oke. Ya di ini aja Ah, sih cuman untuk tampilan aja soalnya kan nggak dipakai untuk studi koordinasi proteksi. Jadi sebetulnya boleh dimodelkan boleh nggak juga kayak gitu. Kalau load flow kan nggak terpengaruh terhadap itu gitu. Misalkan kita mau ah, studi tervoltage saja. oke. Berarti kalau seandainya case-nya kayak di gambar tadi, berarti saya ngeletakkinnya di sini ya Pak, Iya, sebagai outgoing ya Pak. iya. Ini kayak gini berarti Pak ya. Iya, betul. Terus nanti ke Ini bawah kayak- lagi, ke bawah lagi, sesuai dengan banyaknya lantai. oh, berarti ini kan kalau di lantai satu itu kan dia ada panel lighting, panel soket Pak ya, sama panel AC. Berarti nanti jejer ke sana nih Pak. Ke bawah aja. Kalau Ke bawah. mendatar itu, kalau mendatar itu kan busbarnya itu kan nggak satu satu. Kalau mendatar gini hitungannya busbarnya satu lantai. Dashboardnya Jadi kan satu dari lantai. busbar di lantai satu ke lantai dua kan ada kabelnya lagi atau ada busdaknya lagi di sini. Oh Baru ya, ke lantai dua kayak gitu. Berarti kan di bawahnya nggak mungkin sejajar. oh, Tetap oh ya, tetap tapi untuk yang ini lantai dua gitu. oke ini lantai satu, berarti lantai duanya ke bawah Pak. Iya betul. Ya jadi kan yang ini kan kalau di SLD tadi yang di AutoCAD ya kan yang mendatar. Nah kalau Iya yang ke betul. bawah lagi kan ada lagi tadi kan yang warna merah itu. Oh ya, berarti posisinya saya harus buat.
Bahas bar lagi, Pak. Iya, yang di bawah sini. Nah, tapi kan tadi basdaknya kan dari basbar ini ke basdak kan ini. Nah, Iya, ini kan betul. dari lantai SDP, terus basdak, terus masuk ke beban, ada kabel kayak gitu. Nah, di sini tuh sebetulnya titik yang terkoneksi putih itu kalau di etap pada busbarnya aja, di gambar busbar. Karena kalau nggak ada busbarnya nggak bisa terkoneksi. Nah, habis itu kan dari Oh, busbar ini masuk ke masing-masing beban, terus ada naik lagi basdak lagi, terus gini busbar lagi, terus masuk ke masing-masing beban gitu. Jadi sini ada basdak lagi, ada basdak lagi, terus ini ada busbar lantai, masuk ke kabel, terus masuk ke beban. gitu. Oke, oke. Berarti ini sebagai contoh aja, Pak ya. Ya, nanti bisa disempurnakan di setelah sesi atau diperbaiki, kemudian data-datanya juga bisa disesuaikan, kemudian di running workflow gitu. Jadi biar nggak kelamaan dan waktunya habis gitu. Nah, di sini yang bingung untuk ngubungin ke bus atas gimana, Pak? Bahas atas mana? Ini kan jadi lantai satu ya, Pak. Oh, iya. Nah itu, Nah, ini lantai duanya. itu lantai dua. Jadi di sini kan ada basdak tadi, terus dihubungkan ke sini langsung kayak gitu. Nah kalau yang dari lantai ini kan ke beban kan nggak ada basdaknya sini. Ini bisa langsung kabel aja. Nah basdaknya dipakai untuk ke lantai berikutnya gitu kan tadi. Berarti untuk, oh, Untuk ke beban kan dari busbar langsung ini kabel. langsung hubung ke atas, Pak ya? Berarti ya? Iya, tapi ini kan ada ini busbarnya di sini. Nah, ini busbar untuk eh, ke beban lantai 2, kemudian ini busbar nanti dihubungkan ke basdak lagi, terus ini ke lantai 3 gitu. Oh, gitu. Nah, Berarti nanti modelnya, untuk basdaknya ini bisa dihapus. oh ya. Jadi basdaknya yang ada di sini ini. Oh gitu, ya paham paham. Berarti ini Ya. paham tadi. Mm-mm. Ini berarti ini. Nah, ya. Berarti kalau kayak gitu ini kan nanti koneksinya dari sini ini ke busbar ini, nggak langsung ke atas ini. Berarti kan sini udah lantai satu ya ini ya. Ini Oh lantai berarti satu. belajar ini ya Pak. Iya, nah itu. Terus seterusnya sampai lantai atas itu. Nah, nanti kan dari pengukuran itu kan bisa dilihat nih tegangan di sini berapa, tegangan di sini berapa gitu. Sudah sesuai belum sama yang saya ukur? Kalau belum selesai berarti permodelan disesuaikan dengan nilai tegangan yang ada di masing-masing busbar gitu. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai validasi model. Jadi validasi model ini dari permodelan yang kita buat disesuaikan dengan data ataupun kondisi operasi yang real gitu. Nah, cuman nanti ada Ini juga validasi tantangannya juga. model jatuhnya. Iya. Gimana Pak? Nah, mungkin kalau dosennya nanya tantangannya itu kan operasinya selama 24 jam gitu. Nah, sedangkan load flow itu kan one shot ya atau snapshot ya dalam satu waktu gitu, tidak beroperasi selama 24 jam. Nah, nanti bisa pakai ini time seriesnya di sini nih. Time series ini bisa
untuk simulasi load flow selama 24 jam. Jadi lossesnya itu bakal ketahuan selama 24 jam itu seperti apa, profilnya seperti apa gitu. Nah ini atau time domain load flow itu. Jadi load flow-nya bisa mensimulasikan seolah-olah kondisi operasi itu di 24 jam gitu. Oh Nah, gitu. nanti, Berarti ini nah ini semacam running Pak ya? Di iya running dulu gitu Pak. semacam running. Nanti bisa dilihat contoh projectnya di etap itu apa aja data yang diinputkan, kemudian settingnya apa aja gitu untuk ini. Nah, tapi itu kan masih nanti ya apakah ditanyakan. Kalau enggak kita cukup pakai load flow satu snapshot ini saja gitu. Biar enggak terlalu panjang. Oke. Eh, eh, Mungkin agak nyambung juga ya Pak terkait terkait tes 24 jam Pak. Jadi kalau misal di Nah, nanti jatuhnya ada profil beban selama 24 jam gitu. Nah, kalau untuk yang 24 jam tadi Pak, Iya, seperti yang Bapak katakan, itu kira-kira kalau beban saya diklasifikasiin dari 10 sampai 100% itu ngaruh nggak sih Pak sebenarnya? ngaruh. Karena perubahan apa kapasitas beban itu bakal berpengaruh terhadap simulasi load flow kayak gitu. Nah, makanya di simulasi 24 jam itu ada namanya kurva durasi beban. Nah, kurva durasi beban atau kurva langgam beban itu kan setiap jam kan berbeda-beda nih. Nah, kurva ini waktu, kemudian ini daya. Nah, ini kan selama 24 jam bisa gini, bisa peak load-nya kapan, nah, seperti itu kan. Nah, nanti kan akan ketemu berapa lossesnya itu kan otomatis ya kurang lebih menyesuaikan dengan ini bentuk bebannya ini gitu kalau 24 jam. Sama profil tegangan pun juga sama seperti itu. Jadi akan kelihatan lebih realistik ketika kita ngomongin 24 jam gitu sesuai dengan kondisi operasi. Nah, namun itu kan tambahan aja ya apabila diminta. Kalau enggak ya cukup snapshot di load flow normal saja kayak gitu. Sebenarnya dari bimbingan yang minggu lalu Pak, Iya. itu memang disampaikan dari dosen pembimbing itu nanya sih sebenarnya beban saya ini kan diklasifikasiin dari 10 sampai 100%. Mm-mm. Nah, apakah memang efektifnya itu penurunan drop voltage itu di atas 50% beban atau seperti apa gitu Pak? Nah, biasanya drop voltage ini sangat erat ketika beban-bebannya itu cukup tinggi. Kalau bebannya kecil itu tegangannya malah bagus kayak gitu. Kan rumusnya kan V sama dengan V kali I kali cos pi kan. Nah, itu kan linear. Iya betul. Nah, ketika arusnya ini besar kan otomatis bisa cos pi-nya yang makin turun atau tegangannya yang turun gitu. Sedangkan ini kan variabel tetapnya gitu kan. Nah, misalkan ini 10. Nah, ini jadi 8. Nah, otomatis 2 ini kan cuman 2 gitu. Nah, ujung-ujungnya dari total ini kan sama dengan 10 sininya. Nah, makanya eh, drop voltage itu biasanya di beban-beban yang cukup tinggi gitu. Kalau bebannya cukup kecil ya Oh gitu. drop Oke. voltage-nya kecil juga. Nah, nanti bisa di ini aja dibuktikan.
dari penelitian ini kan sudah menggunakan skenario seperti ini. Nah, jadi nanti dikasih informasi nih, misalkan dalam pengujian ini mengambil data pada tanggal waktu sekian, bebannya sekian. Nah, dengan simulasi etap, ketika dicoba beban 10%, di sini drop voltage berapa, 20% berapa. Nah, itu kan nanti bisa ditarik summary ya dari kesimpulan itu bahwa sebenarnya pengaruh drop voltage itu adalah dari jenis panjang kabel, kemudian dari jenis kapasitas beban, atau jenis apa lagi. Nah, itu kan jadi hasil dari penelitian yang dilakukan. Ketika dia pembebanannya berapa persen, terjadi drop voltage yang cukup signifikan gitu. Tapi kalau secara eh, real di lapangan ya Pak, Ya. kemarin itu kan saya ngukur berdasarkan jam operasional gedung ya Pak. Hmm. Jadi mungkin kalau misal siang hari kan mahasiswa atau dosen itu masih pakai ruangannya. Jadi mungkin semua beban masih nyala tuh Pak. Iya, iya. Nah, kalau keadaan normalnya kan kita nggak tahu ya Pak. Artinya gedung ini running di 10%, di 20%, Hmm. Iya, agak susah. atau berapa persen itu kan kita nggak tahu realnya tuh Pak. Betul, betul. Kalau misal kita ambil langsung tembak aja gitu Pak, kayak misal di saya contoh pakai Basdaq, kalau misal di 10% itu kan KVA-nya kita 188,6 ya Pak. Kalau misal Hmm. ditembak gini aja bisa nggak Pak sebenarnya kira-kira Pak? Oh, ditembak ini kan kalau secara hitungan bisa aja secara pembagian proporsional kayak gitu. Nah, nanti lebih mudahnya itu ketika pembagian misalnya 10%, 20%, 30%, itu kan disimulasikan di etap ya, kita bisa merubah-rubah kayak gitu. Tetapi kalau menggunakan data pengukuran, nah itu makanya harus diperhatikan. Misalkan jam 8, jam 8 itu misalkan kapasitasnya 80 kVA. Nah, totalnya adalah 160. Nah, berarti di jam 8 ini itu berarti kan dia di 50% gitu kan. Paling bisanya kayak gitu. Melihat dari konsumsi total yang dipakai pada jam tersebut dibandingkan dengan total ini, total total peak load atau total apa? Kapasitas dari gedung tersebut. Misalkan perizinan ke PLN itu berapa gitu kan, berarti yang digunakan berapa, nah itu kan ketemu berapa persen kayak gitu, mungkin bisanya kayak gitu. Nah, kalau kita mau presisi 10%, 20%, secara perhitungan kita tembak seperti ini, bisa nanti kita bisa terapin di software etapnya kayak gitu. Tetapi ketika uh, in aktualnya ya, ini kan agak susah, sama kayak tadi disebutkan, mungkin jam Iya betul 10 Pak. berapa persen, jam 12 mungkin bisa naik bisa turun gitu, sesuai dengan itu tadi. Iya betul. Makanya Iya. kenapa mungkin kalau untuk apa ya, load flow 24 jam itu mungkin bisa dipakai nggak sih Pak? Terkait kan kita bingung nih realnya berapa persen gitu Pak di Iya. jam-jam sekian gitu. Iya. Kalau untuk running 24 jam di etap berarti bisa pakai opsi itu ya Pak, load flow yang 24 jam itu. Bisa, bisa opsi 24 jam. Nah, tetapi di opsi di load flow 24 jam itu juga harus memasukkan
data beban selama 24 jam. Misalkan jam 1 kapasitasnya berapa, jam 2 kapasitasnya berapa kayak gitu. Jadi Mas Nobel harus punya data selama 24 jam. Nah, itu kan sebetulnya di gedung yang baru itu kan biasanya ada log log pengukuran ya. Kita nggak harus mengukur pakai alat jam sekian, jam sekian, jam sekian. Kita bisa tarik datanya aja nggak sih kan? Harusnya sih ada Pak ya. Iya, Kira-kira pakai blast kalau nggak salah Pak ya. iya. Nah itu kan ada modbusnya ya. Kalau Kalau nggak nggak salah salah ada di Modbus-nya Akuvim sih Pak. berapa gitu kan dia bisa menarik data itu gitu. Jadi itu bisa kita Iya. lihat selama 24 jam itu seperti apa totalnya pembebanan jam 1, jam 2, jam 3, atau bahkan pada malam hari yang mungkin notabene malam hari kan hanya lampu stop kontak untuk beberapa alat sama mungkin AC kalau ada, bahkan udah mati semua ya kalau gedungnya gedung kampus. Iya, kalau gedung kampus jam 5 tuh opsional AC mati Pak. Iya, Paling lampu gitu. lampu security gate, lampu taman, sama pompa-pompa Iya Pak. mungkin kalau ada yang masih nyala. Iya. Berarti eh, saya agak bingung juga sih Pak terkait narik datanya tuh kalau memang tidak bisa ditarik di lewat Modbus Kalau Pak. iya, Berarti kalau cara manualnya harus ngukur apa gimana? iya, jadi kalau menurut saya kalau mau 20 apa proporsi beban persen gini diproporsi saja dengan menggunakan simulasi di etap. Nah, nanti untuk pengukurannya disandingkan saja misalkan pengukuran jam 10 hari Kamis 1 Januari 2026. Nah, itu kan tegangan apa kapasitasnya berapa? Nah, katakanlah kapasitasnya di 1131 ini ya berarti pembebannya di 60%. Nah, nanti dari titik sini ketika disimulasi dengan etap itu drop voltage-nya ketemu berapa, kemudian in aktualnya berapa kayak gitu. Jadi hanya snapshot pada satu titik itu aja gitu. Kalau masih ngukurnya pakai manual gitu. Sebenarnya saya udah kasih opsi juga sih Pak ke dosen penguji pada saat itu. Iya, Karena kan di panel sekarang tuh biasanya ada Smart HMI ya Pak. iya betul betul. Sama SCADA juga kan harusnya dilengkapi juga. Betul. Nah itu kan kita bisa narik dari situ aja tanpa perlu Iya, ukur langsung kan Pak. iya. Ya tapi balik lagi Pak namanya dosen Pak. Jadi beliau minta ukur satu-satu gitu. Hmm. Tapi untuk Jadi, sekarang kan memang saya udah ukur full tuh Pak. iya, Dan memang kalau misal saya cocokin ke smart HMI-nya, itu yang nggak beda jauh Pak. iya, iya. Ya nggak masalah sih, cuman kalau mau 24 jam kan agak susah tuh pas ngukur malamnya gitu. Mungkin Iya nggak betul. jadi Paling nggak paling jam 8 sampai jam 5 ya atau jam 7. iya jam 8 sampai jam 5 paling banyak. Iya, nah itu. Berarti nanti kan dibatasi ya dari jam 5 sampai jam 7 itu secara simulasi dan pengukuran ketika persentase pembebanan di berapa kayak gitu. Jadi jatuhnya adalah per waktu saja di sini. Terus nanti kategorinya bisa ditambahin gitu. Kategori berapa persen gitu. Oh, oke, berarti ini bukan beban linear Pak jatuhnya ya Pak ya. Iya, Jadi bebannya berdasarkan jam operasional Pak. iya, bebannya berdasarkan jam operasional gitu, tapi tidak me- membagi per persentase ini, karena kan kalau per persentase ini sangat sulit untuk menemukan presentasi yang tepat, misalkan di 10, 20, 30 gitu.
Nah, kecuali mungkin agak diperbesar range-nya 10, 20, kemudian 60, 100 gitu. Karena kan kita nggak bisa ngatur berapa persen penggunaan itu kan. Nah, penggunaan itu kan Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kecuali kalau disimulasikan di etap, kita mau simulasikan 10%, 5%, nah nanti bisa diatur bebannya itu kan bisa dialokasikan. berarti data perbandingannya kalau misal data pengukuran kita bandingkan secara jam operasional ya Pak. Iya, betul. Tapi kalau etap mungkin bisa dibagi secara proporsional ini Pak. Iya, nah nanti di etap juga bisa mengikuti jam operasional itu jam 5, bebannya berapa, mau di set berapa kan bisa. Jadi kalau di sini kan saya udah coba ngukur ya Pak. Dan kalau sudah ketemu kayak gini kan kita tinggal klasifikasiin aja Pak sebenarnya Pak ya. Iya, betul. Kayak misal tadi saya ngukur mungkin dapat di angka 0,398. Berarti ini Mm-mm. artinya beban di lantai tersebut mungkin hanya sekitar 30% gitu Pak. Oh, kalau tegangan kan beda, kecuali arus. Eh, kalau tadi kan di etap itu kan munculnya hanya voltase Pak ya. Iya, voltase. Jadi Tapi kayak arus misal di bisa sini juga. dia hmm, nah, coba saya simulasi dulu. Hmm. Oh, itu masih di kosong belum diisi di open aja. Yang baru tadi. Cara backnya kalau kayak gini gimana Pak? Oh, ini diisi aja. Kan ini ada apa? KVA-nya yang harus lebih besar Oh dari iya. nol gitu kan masih nol kan. Nah, makanya di ini aja di offin dulu aja biar bisa. Nanti bisa diisikan pas setelah sesi ini. Di sini saya coba pakai beban 6 aja ya Pak. Iya, Beban dummy juga Pak. iya. Sama ini Pak, kalau saya ngisi rating ini Pak, untuk persen core factor ini baiknya di 100 atau di 80 Pak? Biasanya kalau data-data center itu di 90, Di 90 ya Pak? 95 gitu. Iya. Hmm. Kalau gedung sih Berarti enggak, minimum kayak ini 90. Kalau rumah tangga itu bisa 80 sampai 85. yang benar dia enggak 100% Pak ya? Iya. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan di aktualnya kan PM-nya kan bisa ketahuan tuh di peralatan itu kan. Ada bisa ngukur juga untuk cost-nya. Oh, kemarin sih saya sempat lihat sih Pak, Mm-mm. di Makanya, HRD itu ada copy dari masing-masing fase gitu Pak. iya betul. Nah itu berarti kalau misalkan